Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Mardeliani, NPM 1811031030 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan cara menginstal dan menginput SPT PPh 21. Sebelum itu kita harus mendownload aplikasi ISPT PPh Pasal 21 di pajak.go.id. Seperti ini. Untuk pengguna baru, ada dua aplikasi yang harus kita install, yaitu Single Installer ISPT 2126 versi 24 dan Crystal Report Runtime. Kedua aplikasi ini harus kita download. Setelah kedua file tersebut berhasil terdownload, maka kita akan mengekstrak filenya dan menginstalnya. Kita ekstrak. Kemudian ekstrak juga single installernya. Kemudian kita akan menginstal Crystal Report-nya terlebih dahulu. Nah, Crystal Report ini apabila tidak diinstal, maka nantinya akan menyebabkan kesulitan pada saat kita mencetak ISPT PPh Pasal 21 ataupun pada saat kita membuat file CSV. Jadi pastikan kedua aplikasi tersebut sudah terinstall dengan baik. Crystal Report juga bisa disesuaikan dengan bit laptop kita. Ada 32 bit dan 64 bit dan disarankan menggunakan yang 32 bit. Baik, kita install Crystal Report-nya. Setelah berhasil terinstall, maka kita klik Finish. Selanjutnya kita akan menginstal ISPT PPh Pasal 21-nya dengan mengklik Debug, kemudian klik dua kali. Di sini saya sudah pernah menginstal, maka saya pilih Repair, lalu klik Finish. Setelah selesai, kita pilih Close. Kemudian file akan tersimpan di local disk C di program Files di bagian DJP. Lalu pilih ISPT masa pasal 21-nya dan ISPT sudah berhasil terinstall. Sebelumnya kita klik kanan, lalu pilih Properties, pilih Compatibility, kemudian centang Run this program as an administrator, lalu klik OK. Sebelum kita masuk ke dalam ISPT PPh Pasal 21, ada baiknya kita membuat database yang baru dengan cara mengklik database kosong, lalu mengcopy dan merename database kosong tersebut. Copy, continue, lalu rename database kosongnya. Sebagai contoh, saya akan merename dengan DB UTS Dwi Gita. Continue. Dan nantinya DB akan muncul di dalam aplikasi SPT PPh Pasal 21-nya. Lalu kita buka aplikasinya. Dan sudah muncul DB-nya. Kita pilih. Untuk username dan passwordnya adalah
administrator, dan 123. Di sini kita akan mengisi NPWP terlebih dahulu. NPWP yang diisi adalah NPWP perusahaan ataupun instansi. Di soal ini perusahaannya adalah PT Terindo Raya Indonesia. Kita copy saja NPWP-nya. Lalu kita akan mengisi profil wajib pajak, yaitu instansinya adalah PT Terindo Raya Indonesia. Untuk alamat, kita copy saja. Begitu pula dengan nomor telepon. Juga untuk email perusahaan. Untuk NPWP penandatangan, biasanya itu adalah direktur ataupun bendaharawan pemerintah. Di sini, Hansen Tanaka memiliki jabatan sebagai direktur, maka NPWP penandatangannya adalah NPWP Hansen Tanaka. Kita copy saja NPWP-nya. Nama penandatangannya Hansen Tanaka. Lalu kita pilih simpan. Langkah selanjutnya itu pilih SPT. Kita buat SPT baru. Di sini akan memasukkan masa pajak SPT, di mana di dalam soal kita adalah bulan Oktober tahun 2015. Pilih bulan Oktober dan tahun 2015. Lalu buat SPT. SPT sudah berhasil dibuat. Kemudian pilih SPT dan buka SPT yang baru saja kita buat. Pada video kali ini, saya akan menginput data pegawai tetap khusus Hansen Tanaka dan pegawai lepas Hansen Tanaka. Jabatannya direktur, status kawin 3, gaji imbalan, THR dan bonus, dan total penghasilan bruto Rp57.589.100 dengan PPh yang dipotong atau disetor sebesar Rp9.020.596. Baik, kita input saja data Hansen Tanaka. Langkah selanjutnya kita pilih menu isi SPT. Di dalam menu ini ada daftar bukti potong, tidak final dan final, ada daftar pemotongan pajak 1721 satu masa pajak, ada daftar SPT induk dan daftar SSP atau pembukuan. Untuk pengisian pegawai tetap, kita akan mengisi di daftar pemotongan pajak 1721 satu masa pajak. Klik tambah. NPWP di sini diisi dengan NPWP Hansen Tanaka. Kita copy saja NPWP-nya. Nama Hansen Tanaka. Kode objek pajak
01 untuk pegawai tetap dan 02 untuk penerima pensiun. Kita akan pilih 01 untuk pegawai tetap. Jumlah penghasilan bruto 57.589.100 rupiah. Dan untuk PPh yang dipotongnya sebesar 9.020.596 rupiah. Lalu klik simpan. No, karena kita tidak akan merekam bukti yang baru. Untuk melihat, kawan pajak bisa mengklik cetak seperti ini bentuknya. Lalu kita pilih simpan. Oke. Kemudian untuk pengisian pegawai lepas atau pegawai tidak tetap, kita pilih daftar bukti potong tidak final. Lalu klik baru. NPWP untuk pegawai tidak tetap. Ketiga pegawai tidak tetap ini tidak memiliki NPWP, maka kita tulis 0 saja NPWP-nya. Nicknya bisa diisi. Alamatnya kita copy saja dari soal. Alamat Supriyatin, Jalan Labuhan Ratu nomor 8 Bandar Lampung. Lalu kita pilih kode objek pajak. Pilih 21103 untuk pegawai tidak tetap. Klik OK. Kemudian kita masukkan perhitungannya. Supriyatin statusnya adalah tidak kawin dengan tanggungan 0. Jumlah hari kerjanya adalah 25 hari. Dan jumlah penghasilan brutonya adalah 2.950.000 berdasarkan data yang ada di buku praktikum PPh karya Wedi Andrianto. Lalu kita klik selesai. Dia tidak mendapatkan potongan PPh karena PTKP-nya tidak melebihi 4.500.000. Jangan lupa untuk mengubah tanggal pemotongannya menjadi tanggal 25 bulan 10 tahun 2015. Klik simpan. Oke. Kemudian kita klik baru. NPWP-nya kita nolkan saja. Nama Margono. Statusnya kawin dengan tanggungan 1. Ini kode objek pajak.
pegawai tidak tetap. Oke, kita masukkan perhitungannya. Statusnya adalah kawin dengan tanggungan 1 dengan jumlah hari kerja 25 hari dan jumlah penghasilan bruto Rp2.950.000. Klik selesai. Jangan lupa ubah tanggalnya. Lalu klik simpan. Yes, kita akan merekam data yang baru. NPWP-nya tetap 0. Nama Karyono. Tanggungannya 2, kawin 2. Pajaknya tetap yang pertama 03 untuk pegawai tidak tetap. Kemudian statusnya adalah kawin 2. Jumlah hari kerjanya 25 dan penghasilan brutonya adalah Rp2.950.000 yang tidak dikenakan PPh pasal 21 karena tidak di atas PTKP. Simpan. Sudah semua kita masukkan data pegawai tidak tetapnya. Seperti inilah bentuknya. Setelah itu kita akan pilih isi SPT, kemudian daftar SSP, tambah. Kode akun pajaknya adalah pasal 21 dan pasal 26. Kita pilih yang pasal 21. Kode jenis setorannya 100 untuk tidak final. Tanggalnya 25 bulan Oktober 2015. Isi NTPN-nya sesuai dengan resi dan jumlah PPh yang disetor. PPh yang disetor adalah 9.020.596 untuk Hansen Tanaka karena pegawai tidak tetap tidak dikenakan PPh pasal 21. Lalu klik simpan. Dan selanjutnya kita akan ke menu SPT induk. Ini tampilan SPT induk bagian B1, B2, C, D, dan E. Di lampiran E ini kita koreksi tanggalnya, tanggal 25 Oktober 2015, dan tempatnya di Bandar Lampung. Pemotongnya Hansen Tanaka ya. Lalu klik simpan. Oke. Setelah itu kita akan ke menu cetak. Klik formulir SPT. Kemudian pilih formulir 1721 yaitu SPT induk. Seperti inilah hasil dari SPT pasal 21 yang telah kita input. Jika kawan pajak ingin menyimpannya dalam bentuk PDF, klik print. Lalu klik print. Dan save. Formatnya adalah PDF.
Seperti inilah bentuk dari PDF-nya. Selanjutnya, apabila kawan pajak ingin membuat file CSV, maka klik CSV, lalu pilih buat file CSV. PPH terutang dan SSP-nya sudah sama nilainya. Klik buat file, lalu kita pilih penyimpanannya. Di sini saya akan pilih di local disk C, di DJP ya. Lalu kita klik save, dan CSV sudah berhasil dibuat. Kita lihat penyimpanannya. Bisa kita lihat bahwa filenya sudah tersimpan. Dan seperti itulah tutorial ISPT PPH pasal 21 untuk data pegawai tetap dan pegawai lepas dari soal PT Terindo Raya Indonesia. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.